ada yang merupakan hasil lapukan setempat dan tidak berpindah, ya, dan tidak berpindah. Misalkan ada satu batuan, satu massa batuan, kemudian karena proses permukaan dia melapuk menjadi tanah dan tanahnya tetap tinggal di situ. Itu yang disebut sebagai residual soil. Nah, residual soil ini cenderung biasanya dari bentuk butirannya itu biasanya bersudut tajam, ya. Kemudian dia sering kita sebut sebagai angular, ya. Jadi partikel-partikelnya berupa angular, berarti bersudut gitu, ya. Kemudian karena proses permukaan tadi, ya, bahwa tanah itu bisa saja berpindah tempatnya. Kita sebut sebagai tanah itu mengalami perpindahan atau transported soil. Jadi tanah yang berpindah karena sesuatu hal. Satu hal itu apa, ya? Akibat dari salah satunya adalah gravitasi, ya. Kemudian oleh air, ya. Kemudian oleh angin, kemudian oleh binatang dan tumbuhan tidak seberapa. Tapi ada juga akibat itu. Tapi kemudian yang paling terbuka sekarang adalah manusia. Manusia mampu memindahkan tanah untuk beberapa skala yang kecil kalau dibandingkan dengan skala alam. Itu akan muncul teori-teori lagi mengenai kondisi batuan, ya. Jadi misalkan kalau dia residual cenderung bersudut, ya. Kemudian kalau dia transported cenderung dia rounded atau membentuk membulat. Jadi kalau Anda tracking satu sungai gitu, ya, dari hulu, ya, ke hilir, Anda akan temukan mulai tipikal bongkahan batuan, ya. Kalau di tempat awal terjadinya pelapukan dia akan bersudut, tapi kalau Anda temui di muara-muara sungai, ya, terutama yang sudah mencapai ke laut, itu cenderung batuannya menjadi lebih rounded, ya, lebih halus permukaannya. Itu karena kondisi mekanik saat dia mengalami transportasi seperti itu. Nah, itu tambahan-tambahan yang bisa Anda masukkan, Anda catatkan sebagai pelengkap dari apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, kemudian untuk LPS, ya, mestinya sekarang ini minggu ke-8 ya statusnya, ya, karena minggu lalu tidak ada ini, ya, kuliah, ya, jadi sekarang statusnya minggu ke-7, ya, kalau nggak salah, ya. Tolong dicek nanti di absensi Anda, di daftar hadir Anda. Nah, minggu depan itu kan rencananya UTS. Tapi saya untuk kelas Anda, ya, kelas yang hari Senin ini, rencananya saya tidak akan lakukan UTS, tetapi saya akan masuk ke sebentar saya share, ya. Anda silakan tutup dulu, Dek. Baik, Pak, terima kasih. Saya stop sharing, ya. Nah, ya, jadi benar, ya, minggu depan itu statusnya minggu ke-8 jadinya, karena kita kehilangan satu pertemuan, ya, minggu lalu. Nanti kita akan kita susulkan nanti di akhir-akhir kuliah, nanti kita tambahkan satu sesi lagi. Nah, kemudian di sini ada bab 9 pertemuan 9 dan 10. Jadi pertemuan 9 dan 10 ini akan saya ajukan, ya, minggu depan menjadi pertemuan 8 dan 9. Nah, kita ngomong soal morfologi air, ya, morfologi air permukaan. Nah, ini adalah bahan ini cukup banyak, ya, apalagi nanti berhubungan dengan teknik sipil. Nah, di teknik sipil itu seperti Anda ketahui bahwa kita ada bidang, ya, bukan jurusan, ya, tapi bidang. Tetap departemennya tetap teknik sipil, tetapi ada pembidangan di dalamnya. Bahwa ada bidang struktur, ada bidang geoteknik, ada bidang teknik hidro, ya, kemudian ada bidang jalan raya atau perhubungan, dan yang berikutnya adalah manajemen konstruksi. Nah, di bidang teknik hidro ini, ya,
diberikan semacam pengenalan sekarang di geologi teknik. Kenapa morfologi air permukaan dan air bawah tanah itu menjadi penting bagi teknik sipil. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalau Anda lihat bangunan-bangunan teknik sipil yang sesungguhnya, ya, itu adalah bangunan-bangunan teknik sipil yang Anda lihat sebagai infrastruktur besar, ya, infrastruktur besar yang sangat kompleks. Contoh misalkan bendungan. Bendungan itu adalah real bangunan teknik sipil. Kemudian Anda lihat pelabuhan, laut. Kemudian Anda lihat bandar udara, jalan, jembatan, dan seterusnya. Itu semua bangunan-bangunan yang real teknik sipil. Kalau bangunan gedung itu tidak diklaim sebagai bangunan teknik sipil, tetapi bangunan arsitektur. Meskipun 60% pekerjaannya adalah pekerjaan teknik sipil. Nah, khusus untuk morfologi air permukaan ini, ya, itu banyak sekali. Jadi kalau Anda lihat ini ya, ya. Ya, morfologi air ini menjadi sangat krusial di teknik sipil pekerjaan ini, karena sama halnya seperti tanah, maka saat Anda membangun satu konstruksi itu akan selalu bersentuhan dengan yang namanya air, bisa air permukaan, bisa air tanah. Kalau Anda membangun di permukaan tanah, ya, maksud saya bukan di dalam tanah, tentunya akan ada pengaruh air. Pengaruh air itu yang saya maksudkan di sini adalah imbas langsung dari proses permukaan. Ya, proses permukaan. Proses permukaannya seperti apa dipengaruhi oleh air? Nah, salah satunya adalah morfologi air, bentuk-bentuk air. Bentuk-bentuk air kalau di bumi kan ada yang berupa air dalam bentuk air, ya, dalam bentuk liquid, ya, dalam bentuk cairan. Tapi ada juga air yang dalam bentuk yang tidak liquid, ya, seperti es misalkan. Kenapa belajar seperti ini? Nah, saya contohkan, untuk di daerah tropis di Indonesia dan khususnya di Indonesia, di daerah tropis, kita mengenalnya morfologi air itu sebagai air, sebagai liquid. Ya, di dalam tanah air itu ada yang tersimpan, ada yang mengalir, ya. Kemudian ada yang bertekanan, ada yang tidak bertekanan. Itu di satu sisi bentuk morfologi air dalam bentuk cairan atau liquid. Tetapi di daerah-daerah subtropis dan di daerah-daerah dingin, ya, kalau yang kalau Anda masih ingat, kalau di bumi itu ada lintang 32, kemudian 66 derajat. Di situ air itu menjadi problem bagi teknik sipil. Kenapa? Karena air yang ada di dalam tanah suatu ketika pada saat musim dingin, ya, atau musim kalau mereka bilang winter gitu, ya, itu air itu bisa membeku di dalam tanah. Nah, sekarang bayangkan Anda membuat satu konstruksi, ya, kemudian Anda buat fondasi tentunya. Yang paling mudah bayangkan gedung saja misalkan atau jembatan. Anda butuh buat fondasi, kan. Fondasi menggali ke dalam tanah, ya, kedalaman tertentu misalkan, atau Anda membangun sampai basement sampai kedalaman berapa, sampai 12 meter gitu misalkan basementnya, 3 lantai basementnya. Kemudian muka air di daerah situ mungkin -5 atau -6. Kita nggak tahu lah, sekitar seperti itulah misalkan. Nah, suatu ketika pada winter, ya, air tanah itu ikut membeku. Jadi ada frozen soil. Jadi soil itu bisa, tanahnya membeku. Lalu apa efeknya pada bangunan konstruksi Anda? Jadi mungkin Anda belum sampai kebayang seperti itu, tapi itulah faktanya kenapa air itu salah satu menjadi fokus bagi kita di teknik sipil. Kalau air dalam bentuk cairan yang mengakibatkan misalkan bencana alam itu, misalkan banjir bandang atau banjir dan lain-lain dari permukaan, itu destruktif, ya, kelihatannya destruktif. Jadi ada banjir bandang, kemudian ada satu konstruksi kena, hancur dan seterusnya. Itu destruktif dari posisi pergerakan air. Tetapi ada juga kondisi destruktif yang tidak kelihatan nyata, gitu. Yang saya contohkan tadi, ada frozen soil seperti itu. Jadi kalau Anda tahu sendiri, air itu punya anomali. Saat dia sebelum membeku pada posisi 4 derajat Celcius, air itu punya volume paling besar.
Jadi dia swelling, jadi dia mengembang volumenya. Gedung Anda bisa terangkat, atau gedung Anda bisa pecah karena saking dinginnya beton itu brittle, beton itu sangat getas, suatu ketika bisa pecah. Jadi gara-gara air membeku itu menjadi problem bagi orang teknik sipil, khususnya yang nanti berada pada lintang utara atau lintang selatan yang sudah mendekati ke pole yang mempunyai musim dingin. Nah, mudah-mudahan sekarang Anda terinformasikan dengan baik bahwa air morfologi itu kan bentuk air ya, bentuk-bentuk air permukaan itu menjadi penting untuk dipelajari. Nah, kalau yang air permukaan dalam bentuk liquid, nanti hubungannya ke bangunan air ya, ke irigasi, bendungan, saluran terbuka, open channel atau closed channel seperti itu belajar permukaan. Nah, yang berikutnya adalah morfologi air yang berupa liquid yang mengalir bebas di permukaan. Ya, sungai atau danau. Itu juga butuh butuh atensi bagi orang teknik sipil. Aktivitas yang paling sederhana mungkin yang sering Anda dengar di ilmu-ilmu populer seperti itu ya. Mereka sebutkan sebagai misalkan pengendalian banjir. Ya, pengendalian banjir. Kemudian apa pengendalian banjir? Salah satunya adalah melakukan normalisasi aliran sungai, ya, seperti itu. Morfologi airnya jelas, airnya dalam bentuk liquid. Kenapa dikendalikan? Nah, supaya apa? Supaya pengaliran itu berjalan dan tidak mengganggu kondisi tanah yang di sekitarnya yang misalkan dipakai atau dimanfaatkan sebagai lahan produktif itu misalkan, atau dimanfaatkan sebagai dweller atau perumahan seperti itu, tempat tinggal. Jadi itu menjadi concern kita. Contoh misalkan longsor yang terjadi di Sumatera kemarin ya, kalau nggak salah ada 2 bangunan besar gitu, itu hancur dalam waktu hitungan menit ya, dalam 5 menit gara-gara ada flash flood atau banjir bandang, kemudian banjir bandangnya menggerus tanah atau lereng di bawah, lereng bagian bawah, sehingga semua bangunan di atas lereng itu hancur semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk air dalam hal ini ya, yang tadi saya sebutkan ada yang bentuk liquid, ada yang bentuk frozen atau bentuk es gitu ya, membeku, itu menjadi concern. Itu sebabnya ya morfologi air itu dibahas di teknik sipil, khususnya di di bidang geologi teknik ini lebih awal untuk memberikan gambaran seperti itu. Nah, kemudian ada peran air pada teknik sipil. Tadi sudah sempat saya singgung beberapa hal bahwa kita mendesain bangunan air. Kita mendesain bangunan air. Ya, contoh misalkan orang buat bendungan, orang buat bendung, kemudian orang buat long storage, kemudian orang membuat drainase baik untuk jalan atau perumahan, kemudian drainase pengendali banjir itu misalkan. Jadi itu menjadi topik yang cukup cukup besar ya untuk diperhatikan di teknik sipil. Kemudian siklus hidrologi. Ya, mestinya siklus hidrologi ini yang diomongin pertama. Sama seperti ngomongin siklus batuan. Siklus hidrologi itu jelas. Yang berbagai bentuk morfologi air itu jelas ya. Ada liquid, kemudian ada yang gas, kemudian ada yang dalam bentuk es seperti itu. Nah, itu siklus hidrologi ini mungkin teori saja ya, tidak banyak teorinya. Dan itu mungkin Anda sudah ngerti sejak zaman Anda sekolah di SMP atau SMA sudah paham siklus hidrologi. Ada hujan, kemudian meresap ke dalam tanah, infiltrasi, kemudian terjadi pengalirannya bisa bertekanan, bisa tanpa tekanan, muncul sumur artesis dan seterusnya, kemudian menguapnya jadi awan, turun lagi jadi hujan, seperti itulah. Ya, jadi nggak banyak itu. Yang banyak itu adalah morfologi air dan peran air pada. Nah, ini saya akan polakan ya sama seperti saat Anda melakukan presentasi pada tanggal 8 Maret yang kemarin ya tentang pelapukan. Nah, tolong sekarang dengan format yang lebih sempurna dari apa yang sudah Anda kerjakan, saya bermaksud meniadakan UTS ya. Tapi sebagai gantinya Anda membuat sama seperti Anda buat tadi ya, semacam portofolio gitu dalam bentuk PowerPoint, kemudian Anda jelaskan.
yang lainnya ikut berdiskusi secara aktif. Ya, saya akan memberikan penilaian dari konten, kemudian dari apa namanya, tentunya aktivitas Anda, sehingga lebih bagus, lebih banyak, lebih mudah mengukurnya, ya, lebih mudah mengukurnya daripada Anda menuliskan sesuatu kemudian itu di share, di copy oleh yang lainnya. Jadi saya tidak bisa memberikan apa namanya siapa yang berhak lebih seperti itu. Oke, jadi untuk minggu depan kita mulai dengan morfologi air ini, ya, tentang cakupan morfologi air. Dapatnya dari mana? Anda bisa ambil dari berbagai buku, misalkan dari buku yang sudah sering saya sebutkan, Anda bisa lihat di situ kontennya seperti apa yang dibahas, dan yang saya inginkan adalah lebih banyak mengulas tentang teknik sipilnya. Seperti di kelas yang lain, ya, pada hari Selasa tanggal 9, ya, karena kebetulan minggu lalu saya juga tidak masuk, ya. Yang dibahas soal tanah, ya, tapi yang dibicarakan pertanian, jadi itu nggak pas, ya. Jadi memang kita sama teman-teman di pertanian sama-sama belajar tanah, tetapi arahnya adalah lebih kepada teknik sipil, karena Anda kuliah di teknik sipil, larikan ke teknik sipil. Itu sebagai pembukaannya, ya. Minggu depan kita buka forum sama seperti yang tanggal 8 Maret kemarin, kita bisa lakukan diskusi terbuka seperti itu dengan keaktifan masing-masing untuk menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya, sanggahannya, kemudian informasi juga. Belum tentu saya yang mengampu mata kuliah ini, bisa jadi Anda bisa membaca lebih banyak sehingga saya mendapatkan feedback juga dari sana. Silakan kalau ada yang mau respon. Pak, izin bertanya. Silakan. Ini berarti berkelompok kayak yang kemarin itu apa sendiri-sendiri? Sebenarnya gini, ya. Sebenarnya belajar berkelompok itu jauh lebih baik daripada Anda sendiri. Tetapi juga harus disikapi bahwa belajar kelompok itu, saya juga tidak ingin ada freeloader itu, ya. Freeloader itu apa? Penumpang gelap. Hanya ikut tetapi dia tidak memberikan kontribusi. Gitu. Jadi saya akan serahkan ke Anda, ya. Seperti kemarin lumayan aktif gitu, ya. Jadi mungkin itu dijadikan sebagai tolok ukur saja gitu, ya. Contoh misalkan di mata kuliah yang saya ampu di praktikum mekanika tanah itu semester lalu ada beberapa kelompok yang anggota kelompoknya dikeluarkan oleh kelompoknya, ya, karena yang bersangkutan tidak pernah ikut aktif gitu. Jadi ketika saya tanya, ini kenapa satu orang hilang ini? Jadi teman-temannya sepakat untuk tidak mengajak yang bersangkutan bergabung karena tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ya, jadi saya pikir Anda dengan grade sebagai mahasiswa seperti itu, ya mungkin harus mulai juga aktif dan mulai bisa mengambil peran untuk teamwork Anda. Suatu ketika Anda kan tidak bisa kerja sendiri. Suatu ketika Anda jadi insinyur di bidang teknik sipil, Anda tidak bisa mendesain itu sendiri, pasti dalam bentuk kelompok. Silakanlah diatur. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya akan minta izin untuk menghentikan kuliah karena saya dalam posisi demam sekarang. Saya berusaha untuk bisa online ke Anda karena minggu lalu tidak ada, kondisi agak flu, ya, dari beberapa hari. Saya izin untuk mengakhiri kuliahnya dengan dengan Anda mengisi daftar hadir seperti biasa. Kecuali ada pertanyaan lain atau hal lain yang ingin disampaikan,
Dan minggu depan kita langsung saja buka sesinya untuk langsung tanya jawab. Langsung pemaparan dari subbab yang tadi yang saya sampaikan. Nah, Oke, kalau tidak ada saya izin untuk mengakhiri kuliah lebih awal ya, karena kondisi badan saya juga kurang sehat. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada hal yang ingin disampaikan silakan melalui WhatsApp grup yang kita miliki. Selamat sore. Sore Pak, Selamat sore Pak. Sore Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Cepat sembuh Pak. Terima kasih.